Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen sekalian. Perkenalkan saya Rafif Ruhul Haq sebagai Ketua Kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang aplikasi akademik formal atau non-formal dengan judul aplikasi website perpustakaan sekolah dengan nama Pustakalaya. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fitur, desain, dan fungsi website kami. Sebelum kami melanjutkan presentasi PPL ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim, yaitu Diki Sulisetyo Wicaksono, Nur Alfi Syahrin, Yuliana Bila, dan Melkiwin Onasis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada deskripsi umum, di mana website perpustakaan sekolah adalah platform digital yang dirancang untuk mengelola dan mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku oleh siswa, serta pengolahan data pengguna dan koleksi buku oleh staf perpustakaan. Sistem ini memungkinkan siswa untuk melakukan login guna mengakses fitur-fitur penting dalam website, termasuk katalog buku yang menyediakan informasi detail tentang setiap buku yang tersedia. Selanjutnya di sini ada capaian proyek kami, yaitu yang pertama ada rencana kerja, wireframe, use case, flowchart, diagram IR, mockup, front end, back end, pengujian, laporan, serta poster. Selanjutnya, di sini ada riwayat pengerjaan proyek atau logbook, yaitu yang pertama real planning, tanggal penyelesaiannya di 13 September 2024, luaran yang dihasilkan adalah rencana proyek, analisis 27 September 2024, luaran yang dihasilkan adalah use case dan flowchart, desain 11 Oktober 2024, wireframe dan mockup, implementasi 25 Desember 2024, front end dan back end, testing 30 Desember 2024, pengujian black box dan selenium. Selanjutnya ada use case. Pada website kami terdapat 3 aktor, yaitu siswa, admin, dan petugas perpustakaan. Pada aktor siswa, setelah melakukan login, maka siswa mampu mengakses kategori buku, melakukan peminjaman buku, serta mengakses koleksi buku pribadi. Lalu yang kedua ada aktor admin, di mana setelah login, admin mampu mengolah data siswa, mengolah data petugas perpustakaan, serta mengakses daftar buku. Yang ketiga ada aktor petugas, di mana setelah login, petugas mampu untuk mengelola data buku, mengelola data peminjaman dan pengembalian, serta mengelola laporan. Lalu selanjutnya ada flowchart alur kerja sistem, di mana setelah login, maka akan dilaksanakan user check, apakah dia pengguna siswa, admin, ataupun petugas perpustakaan. Siswa memiliki 3 fitur utama, yaitu kategori buku, koleksi, dan profil siswa. Sedangkan admin memiliki 2 fitur utama, yaitu manajemen siswa dan manajemen petugas perpustakaan. Sedangkan petugas perpustakaan memiliki 3 fitur utama, yaitu data peminjaman dan pengembalian, manajemen buku, serta profil petugas perpustakaan. Selanjutnya, di sini ada diagram IR, di mana kami di sini memiliki 7 entitas dengan atributnya. Yang pertama, ada entitas login, memiliki 2 atribut, yaitu password dan username. Lalu ada entitas kedua, yaitu siswa, memiliki atribut nih siswa, nama siswa, jenis kelamin siswa, kelas siswa, dan juga nomor HP siswa. Yang ketiga, ada entitas petugas, memiliki atribut NIP, nama, alamat, dan nomor handphone. Lalu, yang keempat, ada entitas kategori buku yang memiliki atribut ISBN, judul buku, penulis, penerbit, sinopsis, stok, dan tahun terbit. Lalu, yang kelima, di sini ada entitas peminjaman yang memiliki atribut ID peminjaman, NIS, nama siswa, ISBN, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, status peminjaman, dan denda. Lalu berikutnya ada entitas aktivitas yang memiliki atribut ID, username, table, aksi, keterangan, dan waktu. Terakhir ada entitas landing page, yaitu jumbotron, about, dan foto. Selanjutnya, di sini ada flowchart, alur kerja sistem, flowchart, login. Di mana halaman awal setelah registrasi adalah halaman login. Jika siswa yang sudah melakukan registrasi, maka mereka bisa mengisi data yang ada pada fitur login. Dan jika belum, maka akan memunculkan notifikasi bahwa akun belum terregistrasi. Dan jika password salah, maka akan memunculkan notifikasi bahwa password salah. Selanjutnya di sini ada flowchart memilih buku, di mana alur kerja sistem pada pemilihan buku itu dimulai saat para siswa mencari buku pada fitur search dan menuliskan kata kuncinya, yaitu menuliskan judul buku tersebut, lalu nantinya website akan mencarikan buku sesuai yang diinginkan oleh siswa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya itu ada flowchart input data siswa. Petugas perpustakaan memasukkan data siswa ke database untuk melakukan registrasi akun. Petugas perpustakaan memasukkan data siswa yang dibutuhkan seperti nama, NIS, dan password untuk mereka masukkan ke dalam database. Setelah semua sudah tersimpan ke dalam database, disitulah akun pengguna atau siswa berhasil untuk dibuat sehingga mereka mampu mengakses fitur login nantinya.
Selanjutnya itu ada voucher input data buku. Halaman input buku pada admin berisikan sebuah formulir di mana petugas perpustakaan mengisi data buku yang ingin ditambahkan seperti judul buku, serta ID atau ISBN buku. Lalu setelah itu buku akan terdaftar ke database dan akan ditampilkan pada katalog buku yang ada pada website perpustakaan. Selanjutnya itu ada voucher laporan. Alur kerja sistem laporan dimulai saat sistem mendeteksi tanggal mulai peminjaman buku siswa hingga tanggal pengembalian buku tersebut. Setelah terdata, maka sistem akan mengelompokkan mereka dari tanggal tertentu. Baru dari sanalah petugas perpustakaan mendapatkan data denda hingga mencetak laporan dari data yang sudah ada. Selanjutnya itu ada wireframe. Jadi yang pertama itu ada login. Fitur login di sini itu terdapat username, password yang sudah terdaftar. Selanjutnya itu ada beranda siswa. Jadi di beranda siswa ini siswa dapat melihat NIS, nama, kelamin, kelas, nomor telepon dari data diri siswa tersebut. Selanjutnya itu ada kategori. Nah, jadi di bagian sini terdapat kotak pencarian yang efisien serta 2 drop-down untuk memilih jenis buku dan kelas, memungkinkan siswa untuk memfilter kategori secara lebih rinci. Selanjutnya itu ada peminjam buku. Tinggal mengklik buku yang ingin, contohnya itu buku 1. Nah, di sini akan timbul tampilan pop-up. Selanjutnya itu ada status peminjaman. Nah, di sini itu status buku yang dipinjam. Itu ada judul buku, peminjaman, pengembalian, dan aksi. Nah, selanjutnya itu ada fitur logout. Keluar, fitur ini menunjukkan pesan logout, siswa diberi pilihan keluar atau membatalkan keluar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, pada halaman ini menampilkan status peminjaman. Status peminjaman menampilkan daftar buku yang kita pinjam. Setiap item berisi judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan tombol untuk menghapus item. Selanjutnya ada logout atau keluar. Fitur ini menunjukkan pesan logout. Siswa diberi pilihan keluar atau membatalkan keluar. Selanjutnya beranda admin. Pada tampilan ini, admin dapat melihat informasi terkait beranda, manajemen, laporan, dan keluar. Selain itu, terdapat juga banner dan teks deskriptif yang memberikan informasi tambahan. Lalu selanjutnya tambah siswa. Fitur ini memungkinkan admin untuk menambahkan siswa ke database. Admin harus mengisi ID siswa, nama siswa. Lalu pada tampilan data siswa. Tampilan ini menampilkan data siswa seperti ID, nama, kelamin, kelas, nomor HP, lalu menampilkan fungsi lainnya. Tambah petugas. Pada fitur ini memungkinkan admin untuk menambahkan petugas ke database perpustakaan. Admin harus memasukkan NIP, nama, kelamin, alamat, dan nomor HP. Lalu data petugas. Data petugas menampilkan data petugas yang telah kita tambahkan, yang berisi NIP, nama, kelamin, alamat, nomor HP, dan kelola. Lalu, selanjutnya data buku. Data buku ini menampilkan data buku yang telah kita tambahkan sebelumnya. Di sini terdapat ID, nama, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Beranda tugas. Beranda petugas, admin dapat melihat informasi terkait beranda, manajemen, laporan, dan keluar. Selain itu, terdapat juga banner dan teks deskriptif yang memberikan informasi tambahan. Selanjutnya, tambah buku. Fitur ini memungkinkan petugas untuk menambahkan data buku baru, seperti ISBN, judul buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Selanjutnya, data buku. Pada data buku, menampilkan ISBN, judul buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Berikut di sini ada data buku yang berisi tentang data buku, nomor ISBN, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan untuk mengelolanya. Berikut di sini ada data peminjaman yang berisi kategori, beranda, my library, dan ada judul buku, peminjaman, pengembalian. Itu di sini ada hasil implementasi front end kami, yaitu ada landing page yang berisi beranda tentang kami, keunggulan, produk, dan login. Dan terdapat kata selamat datang. Dan di sini ada login dan masuk yang untuk masukkan username dan password. Ada dashboard siswa yang berisi biodata siswa, NIS, nama lengkap, kelamin, kelas, dan nomor telepon. Berikut di sini ada kategori buku yang berisi jenis buku, kelas. Jadi siswa bisa mencarinya berdasarkan jenisnya dan kelasnya. Berikut di sini ada koleksi, yaitu berisi nomor, ID, NIS, nama siswa, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, status, dan denda jika dia terlambat mengembalikan, dan aksi. Berikut di sini ada dashboard petugas yang berisi berapa siswa yang terdapat meminjam buku dan ada beberapa
buku yang terdaftar. Berikut di sini ada daftar buku yang berisi tentang nomor, ISBN, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, stok, sinopsis, jenis buku, kelas, sampul buku, dan aksi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut dashboard admin. Dashboard admin di sini berisi ucapan selamat datang, total siswa, total petugas, total buku, dan aktivitas terbaru. Kemudian ada daftar sisa. Halaman ini berguna untuk menambah data siswa, mengedit, dan menghapus data siswa. Selanjutnya ada halaman daftar petugas. Di halaman ini berguna untuk menambah data petugas, mengedit data petugas, dan menghapus data petugas. Selanjutnya ada halaman daftar pengguna. Di daftar pengguna terdapat fitur untuk menambahkan data user, edit user, dan hapus user. Hasil implementasi backend sebagai berikut. Ini terdapat database website kami. Pertama ada tabel petugas, berisi NIP, nama, alamat, nomor HP, dan ID user. Kemudian ada tabel pengguna, berisi ID user, username, password, dan role. Kemudian ada tabel siswa, berisi NIS, nama, kelamin, kelas, nomor HP, dan ID user. Selanjutnya ada tabel peminjaman, berisi ID peminjaman, NIS, nama siswa, ISBN, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, status peminjaman, dan denda. Kemudian ada tabel buku yang berisi ISBN, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, stok, sinopsis, foto, jenis buku, dan kelas. Selanjutnya ada tabel untuk landing page yang berisi jumbotron, about, foto 1, dan foto kedua. Kemudian ada aktivitas, berisi ID, username, table, aksi, keterangan, dan waktu. Berikut pembagian tugas kelompok. Kemudian untuk berikut kontribusi tim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.